Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan investasi emas dan properti. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi ini menyangkut suatu kegiatan yang menempatkan sejumlah modal atau kapital untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang dalam berbagai bentuk seperti income flow, capital gain, atau kombinasi dari keduanya, yaitu income flow dan capital gain. Sebagai kegiatan ekonomi, investasi ini merupakan pendayagunaan sumber daya yang ada sekarang untuk memaksimalkan kemungkinan pendapatan di masa yang akan datang. Sehingga aspek utama dalam sebuah investasi ini ada dua, yaitu berupa return atau imbalan hasil, dan yang kedua adalah risiko. Sehingga dalam hal ini tujuan utama investasi adalah memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam investasi tersebut. Kaitannya dengan aspek utama dalam investasi yang terdiri dari return dan risiko, ini ada dua filosofi yang harus dipahami, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan keuntungan yang maksimum untuk tingkat risiko tertentu. Di mana dalam hal ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab itu seharusnya menganalisis mengenai kemampuan dana dalam menghadapi risiko dan berusaha untuk menemukan investasi yang akan mencapai tingkat keuntungan tertinggi yang konsisten dengan tingkat risiko tersebut. Sedangkan filosofi kedua menyatakan bahwa risiko minimum untuk tingkat keuntungan tertentu, di mana dalam hal ini pihak-pihak yang bertanggung jawab itu seharusnya menghitung keuntungan yang diperoleh yang dibutuhkan oleh dana guna memenuhi kewajibannya dan kemudian menemukan sekuritas yang memiliki risiko terendah yang konsisten dengan tingkat keuntungan tertentu. Sehingga akan timbul yang namanya keputusan investasi berkenaan dengan dua filosofi tersebut. Nah, yang patut dipahami juga adalah berkenaan dengan faktor utama dalam keputusan investasi, di mana investor ini akan menghitung dengan cermat mengenai tingkat keuntungan dan tingkat risikonya. Sehingga keuntungan akan selalu sejalan dengan risiko, di mana semakin tinggi tingkat keuntungan, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dalam hal ini perlu diungkap mengenai risiko secara transparan dan juga alternatif yang menjadi jalan keluarnya, sehingga investor ini akan merasa lebih aman dalam menanamkan investasinya. Terkait dengan investasi emas, kita ketahui bahwa emas atau logam mulia merupakan alternatif investasi selain berkaitan dengan investasi pada bursa saham dan juga investasi terhadap properti, maka emas sebagai alternatif pilihan dalam masalah investasi. Kaitannya dengan investasi emas, ini pada umumnya jenis investasi emas atau logam mulia yang biasa dipergunakan itu berupa emas batangan, koin emas, tabungan emas, reksadana dengan basis emas,
atau kontrak berjangka komoditi emas. Walaupun demikian, ada beberapa investasi juga yang dilakukan dalam bentuk logam perak, palladium, platina, dan lainnya. Ini yang merupakan pilihan selain investasi yang berhubungan dengan emas. Nah, dalam hal ini ada beberapa lembaga resmi yang menyediakan kaitannya dengan investasi logam mulia, dan ini merupakan unit usaha logam mulia yaitu Antam Tbk, dan juga ada Pegadaian, Bank Umum, Bank Syariah, manajer investasi, dan bursa berjangka. Sehingga lembaga resmi tersebut itu yang menyediakan fasilitas untuk dapat dilakukan investasi emas. Di belahan dunia, kita ketahui bahwa kaitannya dengan emas ini ada beberapa negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia, yaitu diantaranya adalah yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Jerman, yang ketiga Italia, yang keempat Prancis, yang kelima Rusia, yang keenam Cina, yang ketujuh Swiss, yang ke-8 Jepang, yang ke-9 India, yang ke-10 Belanda, yang ke-11 adalah Turki, dan yang ke-12 adalah Taiwan. Nah, negara inilah yang memiliki cadangan emas terbanyak di dunia. Sedangkan ada juga negara yang menjadi produsen emas terbesar di dunia, walaupun cadangan emasnya itu tidak menjadi cadangan emas terbesar di dunia. Nah, apa saja negara yang menjadi produsen emas terbesar di dunia? Yaitu yang pertama adalah Cina, yang kedua Rusia, yang ketiga Australia, yang keempat Kanada, yang kelima Amerika Serikat. Nah, ini padahal cadangan emasnya yang menjadi terbesar di dunia, menjadi ranking pertama, tapi dalam produksi emasnya merupakan negara dengan urutan yang kelima. Dan yang keenam adalah Meksiko, yang ketujuh Kazakhstan, yang ke-8 Afrika Serikat, ke-9 Peru, ke-10 Uzbekistan, ke-11 Ghana, dan yang ke-12 adalah negara kita yang tercinta yaitu Indonesia sebagai urutan ke-12 sebagai negara produsen emas terbesar di dunia. Kenapa kita memilih emas untuk dijadikan investasi? Karena ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh emas untuk dijadikan investasi. Yang pertama adalah emas ini merupakan unsur yang awet dan tidak mudah terkorosi. Dan yang kedua, nilai emas ini tahan terhadap inflasi. Dan yang ketiga adalah asetnya nyata karena ada fisik dari emas tersebut, dan yang keempat, emas batangan yang dimiliki itu tentunya akan dipegang oleh pemiliknya itu sendiri. Dan yang kelima, dapat dengan mudah dijual atau dijadikan jaminan pada saat kita membutuhkan likuiditas keuangan. Yang keenam tentunya adalah bebas pajak terkait dengan masalah investasi emas tersebut. Dan yang ketujuh yaitu nilainya jarang turun, bahkan cenderung terus naik. Dan yang kedelapan adanya perlindungan secara universal karena diakui di semua negara dan di semua tempat berkaitan dengan investasi logam mulia atau emas tersebut. Alasan lain kenapa kita memilih emas sebagai investasi yang paling tepat, yang pertama adalah berkaitan dengan masalah security atau masalah keamanan. Di mana kita ketahui bahwa uang yang berada di bank itu tentunya akan hilang secara perlahan karena adanya biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya serta pajak bunga yang nilainya hingga 20%. Sedangkan nilai emas ini tidak akan menyusut, bahkan nilainya utuh sebesar 100%.
Dan yang kedua adalah masalah protection atau masalah perlindungan. Karena kita ketahui bahwa inflasi, deflasi ini pasti akan mengerosi atau mengurangi terhadap investasi yang dilakukan. Sedangkan investasi pada emas ini semakin tinggi terhadap laju investasi, ini juga berpengaruh pada semakin tingginya harga emas di pasaran. Alasan ketiga yaitu berkenaan dengan kemudahan untuk dicairkan. Ini tentunya berhubungan dengan masalah likuiditas. Nah, kita ketahui bahwa investasi yang berhubungan dengan properti, deposito, saham, obligasi, investasi pada kendaraan, karya seni, ini memerlukan waktu yang lebih dari 1 hari untuk dicairkan. Karena apa? Karena pembeli dan peminatnya yang sangat terbatas sekali. Dan alasan yang keempat yaitu tentunya investasi emas ini menguntungkan. Kenapa? Karena nilai emas ini stabil dan cenderung nilainya itu menguat setiap waktu. Alasan berikutnya yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk emas ini adalah yang kelima, yaitu mudah dipindahkan atau portable. Sebagaimana kita ketahui bahwa membawa atau memindahkan aset atau uang tunai itu memerlukan tempat yang besar dan sangat tidak praktis sekali serta berisiko tinggi dan dapat dengan mudah dilihat atau diketahui oleh orang lain. Namun dalam hal ini emas ini sangat mudah untuk dipindah tangankan. Dan yang keenam alasannya adalah berkenaan dengan tahan lama. Nah, emas ini tahan terhadap segala kondisi cuaca, tentunya juga anti karat, asam, air, bahkan api sekalipun bisa melumer, yaitu di atas 183 derajat Celcius. Tetapi sebagai logam mulia, emas ini tentunya tetap bernilai, hanya saja kalau misalnya dipanaskan tersebut bentuknya yang berubah namun kemurnian dan masanya itu tetap. Dan alasan yang ketujuh yaitu berkenaan dengan kepemilikan dan pengelolaan sendiri, di mana kita ketahui bahwa siapapun yang membeli emas tentunya dia yang telah membeli tersebut itu yang menjadi pemiliknya, dan yang bersangkutan pula lah itu yang dapat menyimpan dengan baik dan mengetahui keberadaan dari investasi emas tersebut. Alasan berikutnya adalah yang kedelapan, karena sifat dari emas tersebut itu sangat pribadi atau privasi. Karena kita ketahui bahwa aset selain emas ini dapat diketahui, dilacak, bahkan diprediksi terhadap nilainya oleh pihak lain. Bahkan ada juga yang harus dilaporkan untuk nilai kekayaan dari aset tersebut. Nah, ini berbeda dengan investasi emas. Ini hanya diketahui oleh pemilik dan orang yang diberitahu oleh pemilik saja berkenaan dengan berat dari emas yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan yang berikutnya yang kesembilan adalah risiko rendah berkaitan dengan investasi emas tersebut. Karena emas ini tidak ada biaya penyusutan nilainya. Hanya mungkin ada beban untuk biaya safe deposit box saja bila mana emas tersebut itu disimpan di bank. Dan yang terakhir sebagai alasan kenapa kok investasi emas ini dirasa paling tepat, yaitu bebas pajak dan administrasi. Karena kita ketahui bahwa semakin banyak aset yang dimiliki, maka semakin tinggi pula pajak dan biaya-biaya yang lainnya. Ini tentunya belum lagi berkenaan dengan biaya perawatan, penyusutan nilai harta, dan biaya lain yang tidak pernah kita duga. Namun hal tersebut itu tidak terjadi bila mana kita melakukan investasi dalam bentuk logam mulia atau emas. Alasan berikutnya yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk emas ini karena
faktor keindahan dan kebanggaan. Kenapa? Karena emas merupakan lambang kemakmuran, kejayaan, kekayaan, kehormatan, kemurnian, dan keindahan yang bernilai tinggi. Tentunya pemilik dapat menikmati sendiri aset atau koleksi emas murni yang dimilikinya itu dengan rasa bangga dan puas. Dan perlu diketahui juga bahwa aset emas ini juga dapat diwariskan sehingga menjadi pilihan yang tepat dalam masalah investasi. Pertimbangan lain dalam hal mengenai investasi emas ini yaitu emas memiliki nilai yang lebih stabil sebagai lindung nilai, serta emas ini dapat digunakan sebagai diversifikasi investasi karena memiliki nilai standar emas internasional yaitu dalam satuan dolar. Namun ada beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan sebagai kekurangan dalam investasi emas tersebut, di mana investasi emas ini memunculkan biaya untuk penanganan dan perawatan. Serta kita ketahui bahwa return atau imbal hasil dari investasi emas ini tidak tinggi sehingga kurang menggairahkan. Walaupun investasi emas ini meningkat setiap periodenya atau setiap tahunnya, tapi peningkatan tersebut itu tidak signifikan dibandingkan dengan investasi pada properti atau pada bursa saham. Nah, yang perlu dipertimbangkan lagi yaitu berkenaan dengan risiko kehilangan dalam emas tersebut. Karena kita ketahui bahwa emas tersebut itu mudah untuk dipindah tangankan. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan pada saat kita memilih untuk melakukan investasi dalam bentuk emas. Yang pertama yaitu sebaiknya pilih emas batangan yang telah bersertifikat resmi. Dan yang kedua, sesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Dan ini pastinya mempertimbangkan terhadap kondisi keuangan yang dimiliki sehingga dapat melakukan investasi dalam bentuk emas. Dan yang ketiga yaitu gunakan untuk investasi jangka pendek dan jangka menengah. Yang keempat, hindari tawaran investasi yang wujud emasnya tidak dipegang. Sehingga dalam hal ini, untuk investasi emas itu harus ada wujudnya. Yang kelima, transaksi berjangka panjang sebaiknya dihindari sehingga kita tidak melakukan investasi emas untuk jangka panjang. Yang keenam, bertanya dan atau pelajari sebelum melakukan yang namanya transaksi. Sehingga kita benar-benar mengetahui karakteristik dari logam mulia atau emas yang kita pilih untuk melakukan investasi. Yang ketujuh, jika memiliki jumlah yang cukup besar, ada baiknya logam mulia atau emas tersebut itu disimpan pada deposit box yang disediakan oleh perbankan. Dan yang kedelapan, jika membeli emas dengan mencicil, maka nilainya adalah maksimum 30% dari pendapatan atau pengeluaran rutin bulanan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dan yang kesembilan yaitu kombinasikan dengan jenis investasi lainnya sehingga dapat melakukan portofolio investasi dalam bentuk emas tersebut. Dari tabel tersebut dapat terlihat pergerakan harga emas dari tahun 94 sampai tahun 2022 di mana secara kumulatif bahwa harga emas itu
akan terus meningkat walaupun pada periode tertentu mengalami yang namanya penurunan, tapi dalam long time-nya itu emas memiliki kenaikan harga. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana kita menghitung keuntungan emas, di mana keuntungan dari emas ini merupakan kondisi apabila kita membeli emas dengan harga lebih rendah dibandingkan pada saat menjualnya, maka kita akan memperoleh yang namanya keuntungan. Namun sebaliknya, kita akan mengalami yang namanya kerugian apabila membeli emas dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga jualnya. Sehingga rumusan dalam menghitung untung rugi investasi emas itu yaitu bila mana harga jual lebih besar daripada harga beli, maka kondisinya adalah mengalami keuntungan. Sedangkan bila mana harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka kita akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi terhadap harga emas. Yang pertama adalah harga emas internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa standar harga emas ini adalah skalanya internasional. Dan yang kedua adalah kurs dolar terhadap rupiah. Kalau kurs dolarnya meningkat, maka tentu akan mempengaruhi terhadap harga emas dan dimungkinkan akan naik. Dan yang ketiga yaitu jenis karat dari emas tersebut, apakah 24 karat atau kurang dari 24 karat tersebut, karena emas 24 karat ini merupakan emas murni. Nah, kaitannya dengan harga ini maka ada sebuah contoh yaitu semisal pada saat tahun 2013 ini harga internasional untuk tiap troy ounce-nya itu sebesar 1.237,57 dolar, di mana kurs per 1 dolarnya kalau dibandingkan dengan rupiah adalah 12.000 rupiah per 1 dolar. Sehingga harga untuk per troy ounce-nya itu adalah menjadi 14.850.840 rupiah. Nah, dalam hal ini harga per gram dari emas tersebut yaitu sebesar 477.518,97 rupiah, sehingga dalam satu troy ounce ini akan memperoleh atau sama dengan 31,1 gram emas. Untuk investasi dalam bentuk emas ini, pembeliannya juga dapat dilakukan secara tunai, di mana pembelian secara tunai ini pasti ada menanggung terhadap keuntungan yang dicari oleh toko atau pengadaian yang menjual emas dan juga harus menyelesaikan biaya administrasinya. Nah, contoh dalam hal ini misalnya harga emas sebesar 100 gram itu senilai 55.450.000 dan margin keuntungan yang ditetapkan oleh toko atau pegadaian yang menjual emas tersebut itu sebesar 3% dan ada juga biaya administrasi dan ongkir sebesar Rp200.000. Maka coba hitung berapa jumlah dana yang harus dialokasikan untuk melakukan pembelian emas secara tunai tersebut. Nah, kita dapat menghitung untuk physically dari emasnya sebesar atau seberat 100 gram tersebut itu yaitu
sejumlah Rp55.450.000. Sedangkan margin yang ditetapkan sebesar 3% kali harga emas tersebut, maka ketemu nilainya adalah Rp1.663.500 dan ada biaya administrasi dan ongkir sebesar Rp200.000, maka dana yang harus dialokasikan untuk melakukan pembelian emas secara tunai tersebut adalah kumulatif dari tiga komponen tersebut, sehingga ketemu nilainya sebesar Rp57.313.500. Selain dengan melakukan investasi pembelian emas secara tunai, ini juga dapat dilakukan pembelian emas secara kredit. Nah, dalam hal pembelian emas secara kredit, maka kita akan menghitung menggunakan yang namanya rumus, di mana PK atau pembelian kredit itu sama dengan harga emas batangan ditambah dengan margin keuntungan, yaitu prosentase margin keuntungan dikali dengan harga emas batangan. Selanjutnya kita menghitung berapa uang muka yang dikeluarkan oleh pembeli, di mana dalam menghitung uang muka tersebut prosentase uang muka dikalikan dengan pembelian kredit tersebut, sehingga ketemu berapa nilai uang muka yang harus dibayarkan. Nah, setelah itu baru kita menghitung angsuran per bulannya, yaitu dengan rumusan pembelian kredit dikurangi dengan uang muka dibagi dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, dalam hal ini contoh misalnya jika ingin membeli emas batangan seberat 100 gram lewat Pegadaian Syariah dengan mengangsur selama 6 bulan, ketika harga emas batangan seberat 100 gram itu senilai Rp55.450.000 dengan biaya administrasi sebesar Rp200.000. Dan dalam hal ini, Pegadaian Syariah ini mematok keuntungan sebesar 6%. Maka kita akan menghitung berapa pembelian kredit atau transaksi tersebut, yaitu dengan memasukkan rumus pembelian kredit sama dengan harga emas batangan sebesar Rp55.450.000 ditambah dengan prosentase dari margin keuntungan, yaitu dengan mengalihkan harga emas batangan dengan prosentase yang telah ditetapkan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa keuntungan atau margin yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah ini adalah sebesar 6%, maka Rp55.450.000 dikali dengan 6% atau 0,06. Ketemu nilai di mana nilai pembelian kreditnya adalah sebesar Rp57.777.000. Nah, kita lanjutkan dengan menghitung uang muka, di mana uang muka yang ditetapkan dalam transaksi ini adalah sebesar 30%. Maka 30% sebagai prosentase uang muka dikalikan dengan nilai kumulatif dari pembelian kredit tersebut. Ketemu 30% dikali 58.777.000 ini, nilai uang mukanya adalah sebesar Rp17.633.100. Nah, untuk menghitung berapa angsuran per bulan, kita tinggal memasukkan dalam rumusan di mana nilai pembelian kredit sebesar Rp58.777.000 dikurangi dengan nilai uang muka yang telah ditetapkan sebesar Rp17.633.100 dibagi dengan jangka waktu, yaitu 6 bulan.
maka angsuran per bulannya di sini adalah sebesar Rp6.857.317. Nah, terkait dengan pembelian emas secara kredit, ini ada 3 catatan yang harus dipahami bahwa angsuran tiap bulan itu tidak boleh lewat tanggal waktu. Telat dari 1 sampai 7 hari itu biasanya diberikan denda sebesar 2% dengan denda maksimal sebesar 5% dari nilai angsuran yang telah ditetapkan. Ada beberapa persyaratan dalam pembelian emas secara kredit ini. Contoh misalnya adalah kopi KTP, kartu keluarga, serta mengisi formulir aplikasi dan menyerahkan yang namanya uang muka. Nah, yang ketiga, emas ini baru diberikan pada saat pembayaran telah lunas. Nah, untuk investasi emas ini apakah dapat digadaikan kalau kita memiliki emas batangan atau emas logam mulia? Tentunya jawabannya adalah bisa. Untuk emas tersebut tuh digadaikan. Namun dalam pelaksanaan gadai ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkenaan dengan yang pertama adalah nilai pinjaman, di mana nilai pinjaman ini berkisar antara 80% sampai 95% dari nilai taksiran atau nilai dari aset emas yang dimiliki dan ingin digadaikan tersebut. Dan yang kedua adalah adanya biaya titip barang, di mana titip barang ini merupakan konsekuensi agar emas yang kita miliki benar-benar dirawat dengan baik oleh pegadaian tersebut. Dan dalam hal ini ada rumusan mengenai biaya titip barang tersebut, yaitu taksiran dibagi 10.000 dikali dengan tarif dikali jangka waktu dibagi 10 hari. Nah, dalam hal ini semisal kita untuk lebih memahami mengenai gadai, ada transaksi di mana kita ingin menggadaikan emas sebesar atau seberat 100 gram melalui perbankan syariah selama 2 bulan dengan ketentuan maksimum pinjaman sebesar 90% dari nilai taksiran. Nah, contoh dalam hal ini bahwa nilai taksiran atau nilai jual dari emas batangan tersebut seberat 100 gram ini adalah sebesar Rp55.450.000, maka kita dalam menghitung nilai pinjaman maksimal yaitu 90% atau 0,9 dikali 55.450.000 sehingga ketemu nilai pinjamannya yaitu sebesar Rp49.905.000. Sedangkan biaya titip barang dalam hal ini contoh misalnya dalam kasus ini tarif yang ditetapkan yaitu sebesar Rp85, maka kita dapat memasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan di mana untuk menghitung biaya titip barang ini yaitu taksiran, nilai taksiran dari emas tersebut sebesar Rp55.450.000 dibagi 10.000 dikali dengan tarif biaya titip tersebut yaitu sebesar Rp85, di mana tarif ini dalam kasus ini sebatas soal saja karena tiap-tiap pegadaian atau tiap-tiap perbankan yang menerima gadai emas ini tentu nilai tarifnya itu beda-beda. Lalu dikali 60 hari dibagi 10, di mana 60 hari ini merupakan waktu kita menggadaikan emas tersebut, yaitu dalam kurun waktu 2 bulan, sehingga terhitung 60 hari. Nah, ketemu nilai biaya titipnya adalah sebesar Rp2.827.950. Tentunya dalam hal ini total yang harus dibayarkan saat melakukan penebusan terhadap emas yang digadaikan tersebut yaitu sebesar nilai
pinjamannya, yaitu sebesar Rp49.905.000. Nah, tentunya nilai tersebut itu belum termasuk biaya administrasi yang harus dibayar di awal dan termasuk biaya penitipan tersebut. Nah, masa penitipan barang gadai ini biasanya selama 4 bulan, namun dapat diperpanjang setelah membayar biaya titip 4 bulan pertama. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan investasi properti, di mana properti ini merupakan harta berupa tanah dan bangunan, serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan tersebut. Properti ini merupakan hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan terhadap tanah tersebut serta apa saja yang berada di atas tanah tersebut. Properti ini merupakan milik atau kekayaan atau harta benda atau tanah milik yang bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Di mana istilah properti ini juga merujuk kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas terkait dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atau sebagai suatu hak eksklusif untuk memiliki tanah dan apapun yang berada di atas tanah tersebut. Nah, contoh dari yang namanya properti ini misalnya adalah bangunan yang berkonstruksi horizontal atau vertikal, dalam hal ini yang bertingkat, baik yang digunakan untuk rumah bertempat tinggal atau hunian, atau bangunan yang digunakan untuk tempat usaha atau lain sebagainya. Terkait dengan investasi properti, ada 7 karakteristik yang dimiliki oleh properti, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan kompleksitas hukum, di mana properti ini tidak dapat lepas dari masalah kompleksitas hukum. Kenapa? Karena properti ini terkait dengan hak yang melekat pada tanah dan bangunan, serta sangat dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku di tempat beradanya properti tersebut. Dan yang kedua, properti ini tidak dapat bergerak. Secara fisik, properti ini merupakan tanah atau bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Dan tentunya sifat keunikan dari properti ini dia tidak bisa bergerak sehingga tidak biasa untuk bisa dicuri. Nah, yang mempengaruhi terhadap harga dan tentunya membuat properti itu naik nilainya yaitu berkenaan dengan lokasinya. Apakah lokasi tersebut itu strategis atau tidak. Dan yang ketiga yaitu sifat dari properti ini adalah bersifat lokal. Artinya bentuk properti yang berupa tanah dan bangunan ini membuatnya tidak bergerak dan bersifat lokal. Yang dimaksud dengan bersifat lokal yaitu sebuah properti itu terikat erat dengan lokasinya. Contoh misalnya ada 2 lokasi yang berbeda, ini tentunya memiliki akses yang berbeda, fasilitas yang berbeda, infrastruktur yang berbeda, utilitas yang berbeda, ciri budaya yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, dan gaya hidup masyarakat yang berbeda pula. Sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap nilai dari properti tersebut. Selanjutnya yang keempat terkait dengan karakteristik properti yaitu beragam, di mana setiap lokasi properti ini sangat unik karena setiap lokasi pasti memiliki perbedaan letak, posisi, elevasi, kemiringan, atau arah hadap, dan ini tentunya membuat properti memiliki sifat yang beragam karena keunikannya tersebut. Dan yang kelima yaitu berkenaan bahwa properti ini memiliki sifat yang scarcity atau kelangkaan. Kita ketahui bahwa kebutuhan perumahan tempat tinggal pada saat ini kian bertambah
namun tanah ini relatif tetap, dia tidak bisa bertambah. Hal ini yang menyebabkan tanah merupakan barang yang bersifat langka. Kelangkaan inilah yang menyebabkan nilai dari sebidang tanah akan terus meningkat. Sifat kelangkaan akan lebih terasa di pusat kota, karena di pusat kota banyak sekali manusianya tapi tanahnya yang relatif kurang atau terbatas. Dan yang keenam, sifat dari properti atau karakteristik dari properti ini adalah bertahan lama, di mana properti ini memiliki daya tahan yang tinggi, menjadi salah satu pembeda investasi properti dengan investasi lainnya. Nah, sifat properti yang tahan lama ini membuat properti menjadi instrumen investasi yang bersifat jangka panjang. Dan karakteristik yang terakhir yang ketujuh yaitu bahwa properti ini tidak dapat dibagi. Karena kita ketahui bahwa tanah ini tidak dapat dibeli dalam satuan-satuan kecil. Ada jumlah minimal yang harus dipenuhi agar sebuah produk properti memiliki unsur legalitas dan standar kelayakan. Sifat properti yang sulit dibagi inilah dalam ukuran kecil-kecil ini membuat properti menjadi produk yang bernilai tinggi untuk menjadi pilihan investasi. Terkait dengan investasi properti, ada 3 istilah yang saling berkaitan, yaitu berkenaan dengan biaya, harga, dan nilai. Di mana selisih antara harga dan biaya ini akan ketemu sebagai profit, sedangkan selisih antara nilai dengan harga ini ketemu nilainya sebagai capital gain. Nah, apa itu biaya? Biaya merupakan sejumlah uang yang harus disediakan untuk memproduksi atau menciptakan barang dan jasa, di mana dalam hal ini adalah kos yang harus dikeluarkan untuk memperoleh properti tanah atau bangunan. Sedangkan harga merupakan sejumlah uang yang disetujui pembeli untuk dibayarkan dan disetujui penjual untuk diterima di saat tertentu dan melalui mekanisme pasar yang wajar. Nah, kaitannya dengan nilai ini merupakan sejumlah uang yang setara dengan properti yang dapat memberikan keuntungan kepada kepemilikan properti tersebut. Nah, dalam nilai ini ada nilai pasar yang merupakan perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil pertukaran suatu aset antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat untuk menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak, di mana kedua belah pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa adanya paksaan. Mengapa kita perlu untuk melakukan investasi dalam bentuk properti? Ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama berkaitan dengan pride atau kebanggaan terhadap kepemilikan dari properti tersebut. Di mana kita ketahui bahwa investor properti selain memiliki motif untuk investasi murni, mereka juga memiliki kebanggaan akan kepemilikan properti tersebut. Sebagai gambaran yang mudah, yaitu suatu perusahaan yang berkembang tentunya memiliki keinginan yang prestis di pasar dengan melengkapi usahanya tersebut berupa gedung kantor yang megah sehingga dapat menunjukkan prestis dari perusahaan tersebut. Dan kita ketahui banyak perusahaan BUMN atau perusahaan konglomerasi atau perusahaan multinasional yang memiliki gedung sendiri sebagai kantor pusatnya. Dan itu sebenarnya menunjukkan kebanggaan terhadap investasi properti tersebut. Dan yang kedua yaitu berhubungan dengan personal control. Dan ini didasarkan pada legalitas kepemilikan atas properti yang memang sangat ketat dan kuat. Ini tentunya sebagai implikasi dari kepemilikan investor sebagai pemilik
kontrol yang sangat kuat terhadap pengelolaan properti yang dimilikinya tersebut. Alasan berikutnya dalam pemilihan properti sebagai investasi yaitu berkaitan dengan kepemilikan untuk penggunaan dari aset properti tersebut baik sebagai hunian pribadi atau tidak. Nah, kita ketahui bahwa terkait dengan pertumbuhan bisnis perusahaan, maka prestis perusahaan tersebut di mata pasar ini juga akan meningkat. Selain itu, pertumbuhan bisnis juga akan meningkatkan akumulasi pertumbuhan kapital atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini biasanya sebagai pendukung terhadap prestis tersebut dan juga ditunjang oleh kemampuan kapital perusahaan, maka perusahaan akan menguasai properti untuk dipergunakan sendiri sebagai kantor pusat, fasilitas akomodasi internal, ruang penjamuan terhadap tamu-tamu yang penting, atau penggunaan internal lainnya. Sehingga tentunya ini akan meningkatkan prestisius dari perusahaan atau dari personal yang memiliki properti tersebut. Dan yang berikutnya, alasan kenapa melakukan investasi dalam bentuk properti adalah berkenaan dengan security of capital atau keamanan modal. Kita ketahui properti sebagaimana dalam pandangan investasi merupakan salah satu opsi atau portofolio dalam investasi. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, akumulasi kapital sebagai implikasi dari tabungan dan akumulasi pendapatan tentunya memberikan pandangan kepada pemilik modal untuk mengamankan kapital yang dimilikinya tersebut. Sebagai salah satu opsi investasi, maka properti juga menjadi satu sarana untuk mengamankan kapital tersebut, sehingga dapat dilakukan pilihan untuk melakukan investasi pada properti. Alasan lain mengapa kita dapat melakukan investasi dalam bentuk properti ini berkenaan dengan hasil operasional yang tinggi atau high operating yield dari properti tersebut. Kita ketahui bahwa properti ini memiliki kinerja yang memungkinkan untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi dari pendapatan operasinya. Hal ini terlihat dari tingkat pengembalian properti yang relatif lebih tinggi dibandingkan portofolio investasi yang lain. Dan yang berikutnya berkenaan dengan alasan melakukan investasi dalam bentuk properti ini adalah masalah leverage atau manfaat dari properti tersebut. Kita ketahui bahwa investasi properti ini sangat memungkinkan orang dengan dana yang terbatas mampu untuk menguasai atau mengelola investasi properti yang besar. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pinjaman yang menambah kemampuan permodalan untuk investasi tersebut. Sebagai gambaran bahwa dalam iklim investasi properti di Indonesia ada debt to equity ratio yang bisa mencapai 70-30. Artinya, kepemilikan properti tersebut dapat dikelola dari yang namanya pinjaman. Alasan berikutnya berkaitan dengan kenapa melakukan investasi dalam bentuk properti yaitu berkenaan dengan tax shelter factor atau faktor perlindungan pajak. Karena kita ketahui bahwa investasi properti ini juga memungkinkan untuk dikenakan kebijakan pembayaran pajak yang lebih rendah dengan adanya mekanisme depresiasi dan amortisasi. Sehingga investasi properti ini dapat menurunkan beban pajak dari pendapatan operasinya karena adanya penyusutan tersebut. Alasan yang terakhir yaitu berkenaan dengan capital appreciation atau apresiasi terhadap modal yang dimiliki. Kenapa? Karena properti ini sebenarnya memiliki ciri khas yang meningkatkan nilai kapital sebagai implikasi dari kenaikan harga tanah.
kenaikan nilai ini memang sebagai implikasi dari mekanisme supply and demand yang dalam hal ini adanya keterbatasan supply sedangkan demand yang terus meningkat. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan harga yang akan terus meningkat. Nah, itulah beberapa alasan mengapa kita patut untuk mempertimbangkan untuk melakukan investasi dalam bidang properti. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan investasi properti, mengingat ada beberapa kendala atau kelemahan yang dimiliki oleh properti tersebut. Yaitu yang pertama adalah berhubungan dengan masalah likuiditas. Nah, kita ketahui bahwa investasi properti ini sangat sulit untuk dapat secara cepat dikonversikan dalam bentuk uang kas. Hal ini terkait dengan nilai dari investasi tersebut yang sangat besar sekali. Apalagi kita ketahui bahwa investasi dalam properti ini merupakan investasi yang high cost sehingga dapat pula dilakukan melalui pendanaan hutang. Nah, oleh karena itu, kalau pilihan tersebut itu dilakukan, maka kita perlu untuk mempercepat waktu pengembangan serta mempertimbangkan bagaimana caranya menghindari risiko yang sangat tinggi bila mana pilihan tersebut itu dilakukan. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan kendala waktu, di mana properti ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan transaksi ataupun perpindahan kepemilikan. Karena ini tadi, karena nilainya itu sangat besar sekali. Dan yang ketiga yaitu berhubungan dengan faktor penyusutan, di mana properti mengalami apa yang dikenal dengan penurunan nilai, terutama dalam bentuk bangunan. Dan yang keempat yaitu adanya kontrol pemerintah. Karena dalam hal ini investasi dalam bentuk properti ini sangat penuh dengan kontrol dari pemerintah, mulai dari kebijakan investasi, peraturan pembangunan, peraturan peruntukan tanah dan bangunan, perpajakan, dan lain sebagainya. Sehingga tentunya harus memperhatikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tentunya dalam hal ini sangat terkait dengan siklus pasar, di mana investasi properti ini sangat terkait dengan siklus pasar properti. Apalagi persaingan ini sangat tinggi, sebagaimana tadi disampaikan, ketersediaan tanah semakin kecil, semakin sedikit, tapi permintaannya itu semakin besar dengan penambahan terhadap populasi manusia. Dan ini tentunya akan berdampak bahwa investasi dalam properti ini akan sangat meningkat, yang pada akhirnya akan membentuk suatu pasar properti yang akan sangat tinggi persaingannya. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam investasi properti tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang dapat melakukan investasi dalam bidang properti tersebut. Nah, kalau kita kelompokkan, ini akan menjadi 4 kelompok yang dapat melakukan investasi dalam bidang properti. Yang pertama adalah pengembang. Tentunya pengembang ini akan memperoleh keuntungan dari kegiatan pengembangan properti yang dilakukannya. Dan yang kedua yaitu pengguna. Dalam hal ini pengguna akan memperoleh manfaat dari kepemilikan atau operasional dari properti yang dimilikinya tersebut. Dan yang ketiga yaitu investor, di mana investor ini akan memperoleh keuntungan atas modal yang ditanamkan dalam investasi properti dengan perhitungan yang seksama tentunya.
Dan yang terakhir yaitu spekulator, di mana spekulator ini akan memperoleh keuntungan dari spekulasi penempatan modal dalam investasi properti tersebut. Sehingga kalau kita lihat dalam hal ini, siapapun dapat menjadi atau dapat melakukan investasi di bidang properti, baik sebagai pengembang, baik sebagai pengguna, baik sebagai investor, atau bahkan sebagai spekulator. Setelah kita mengetahui siapa saja yang dapat melakukan investasi dalam bidang properti, maka kita juga dapat memahami mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam investasi properti tersebut. Kalau kita lihat secara umum bahwa dalam investasi properti ini tentunya yang pertama adalah melibatkan investor atau pemodal, di mana investor ini atau pemodal ini yang akan menanamkan investasinya terlebih dahulu dalam bidang properti. Nah, investor atau pemodal ini dapat menggunakan dana sendiri atau menggunakan dana pinjaman dari perbankan. Sehingga bagian atau pihak yang terkait berikutnya adalah pihak bank atau pihak pemberi pinjaman. Dalam hal ini pemberi pinjaman bisa personal atau bisa dalam bentuk perusahaan atau lembaga. Nah, tentunya pihak dari investor ini ketika sudah memiliki investasi properti akan menjualnya kepada pihak pengguna. Namun ada pihak lain juga yang terlibat dalam investasi di properti ini yaitu pemerintah yang dalam hal ini berhubungan dengan masalah regulasi dan masalah perpajakan yang timbul dari aktivitas investasi properti tersebut. Kalau tadi kita melihat pihak yang terlibat dalam investasi di properti tersebut dalam sudut pandang yang saling berhubungan secara makro, maka kita dapat melihat pihak yang terlibat dalam investasi properti ini secara detailnya, di mana dalam transaksi penjualan properti ini pada saat melakukan transaksi pembelian atau penjualan pasti ada pihak marketer dalam hal ini. Nah, sebelum transaksi tersebut itu terjadi, ada pihak-pihak lain yang sangat berhubungan terhadap investasi properti, di mana dalam hal tersebut itu ada arsitek, ada engineering, ada penilai, ada surveyor, ada penyedia pinjaman, ada building inspector, ada manajer properti, ada sindikator, ada pihak asuransi, ada investor, ada notaris, ada pengawas, ada penasihat hukum, ada akuntan, ada supplier, ada penetap pajak, ada yang namanya konsultan properti, ada pihak perencana, ada regulator pemerintah, ada tata kota, ada subkontraktor, ada developer, ada jasa maintenance, dan ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam investasi pada bidang properti tersebut. Ada beberapa ciri khusus yang perlu kita pahami dalam investasi di bidang properti ini. Yang pertama yaitu berkenaan dengan investasi properti ini menyerap dan mengikat dana yang jumlahnya cukup besar dan jangka waktu terikat dana tersebut itu di atas 1 tahun. Untuk itu keputusan investasi yang salah tentunya dapat merugikan perusahaan dalam waktu yang relatif lama karena penanaman dananya tersebut itu yang membutuhkan jangka waktu yang lama. Nah, ciri yang kedua yaitu manfaat atau benefit yang akan diperoleh perusahaan baru akan dinikmati beberapa saat kemudian pada periode bulan atau periode tahun berikutnya setelah investasi itu dilakukan.
Dan untuk dapat menghitung cost and benefit ini dapat digunakan beberapa metode perhitungan, misalnya dalam hal ini adalah discounted cash flow analysis, sehingga kita mengetahui bahwa nilai investasi yang kita keluarkan pada saat ini tidak mengalami yang namanya kerugian. Ciri berikutnya yaitu adanya resiko yang lebih besar dari investasi jangka pendek, karena jumlah dana yang lebih besar dan jangka waktunya yang lebih panjang. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan keputusan investasi properti yang salah tidak serta-merta dapat direvisi dan akan menimbulkan kerugian yang besar. Misalnya dalam hal ini yaitu penjualan aset yang jauh di bawah harga belinya. Dan ini tentunya kesalahan keputusan investasi tersebut itu tidak dapat direvisi dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar sekali. Nah, inilah ciri-ciri khusus dari investasi properti tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan layak tidaknya suatu investasi dalam bidang properti. Yang pertama yaitu berkaitan dengan jenis dan jumlah manfaat yang dapat diperoleh dari investasi properti tersebut pada masa yang akan datang. Misalnya dalam hal ini adalah peningkatan keuntungan, peningkatan efisiensi operasi bisnis, penurunan harga pokok penjualan produk, atau peningkatan terhadap mutu produk. Dan yang kedua yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk investasi properti ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Hal ini diperlukan karena jumlah dana yang diperlukan cukup besar dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dapat dilakukan yang namanya pinjaman untuk dapat mengeksekusi investasi pada properti tersebut. Dan yang ketiga yaitu kemungkinan mendapatkan bantuan keuangan dari dalam perusahaan, misalnya dalam hal ini adalah penerbitan saham baru atau pinjaman pemegang saham, atau dari luar perusahaan, misalnya dalam hal ini adalah kredit perbankan dengan biaya dan persyaratan yang memadai sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dalam memenuhi keputusan investasi pada properti tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya kemungkinan menyewa barang modal, misalnya dalam hal ini dengan mekanisme leasing. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu berbagai macam konsekuensi yang akan dihadapi dari investasi properti yang dipilih. Misalnya dalam hal ini adalah tingkat teknologi yang digunakan sehingga diperlukan training bagi tenaga kerjanya, padat modal atau padat karya sehingga berpengaruh terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja. Nah, itulah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan layak tidaknya suatu investasi properti sehingga dapat dilakukan yang namanya pengambilan keputusan dalam investasi properti tersebut. Sebagai catatan penutup dari investasi properti ini, bahwa investasi dalam properti ini berarti investasi yang dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan. Ada pula yang mendefinisikan bahwa properti ini sebagai hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada di atas tanah tersebut. Sedangkan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi properti ini yaitu yang pertama adalah menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan yang namanya uang sewa atau menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang signifikan dari investasi properti tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.